di teman ngopi. Ngopeni pikiran. Kopi pagi. Minggu pagi Iya, minggu pagi. habis makan soto. Sotonya enak. Iya, seger sotonya. Gimana Bun? Obrolan kita pagi ini kayaknya udah bawa kerpek. Ya. Sekali-sekali lah kita bawa kerpek. Iya, kalau sudah bawa kertas gini kan terlihat serius, kayaknya saya bakal diserang habis-habisan. Iya. Mohon bersiap ya Pak ya. Sesekali katanya, Evi tuh kerjanya ketawa aja katanya Iya, Pak. iya, Sekali-kali serius gitu. Apa kita ganti nangis nih adegan ini nih? Kayaknya perlu nih. Jadi untuk segmen ini kita khusus membahas tentang oracle. Iya. Iya. Khusus membahas tentang oracle. Nah, ini oracle-nya, bukunya ini, mengapa ada tulisan 301? Karena ada 301 renungan. Jadi kalau satu hari satu renungan, ini bisa dipakai untuk 301 hari. Hampir satu Hampir tahun. 1 tahun lah, 301. Tadinya sih saya mau menulis 365, tapi kelamaan. Ketebelan. Terus Pak. bukunya juga nanti begini Pak. Oh iya, nyanyiin kitab suci gitu. Iya. Tema kita hari ini apa Bun? Yang pertama kita ambil yang menarik. Menarik kita atau menarik yang lain ya? Iya. Menarik buat kita gitu. Ya. Jadi kita tentukan, kita bahas inner child ya Pak. Inner child, Iya. ya. Itu bab khusus ya. Ya bukan bab khusus sih, tapi saya tulis di situ kan istilah banyak yang menggunakan inner child itu dari halaman 80 sampai 108. Jadi cukup banyak ya. Hari ke-80 sampai 108. Iya, 80 sampai 108, ada 28 hari kan 8 bahasan. bahasan untuk inner child. Kita bahas satu persatu ya. Ini 80 segmen ya. Iya, iya. Ada 28. 28 segmen. Jadi 28 segmen. Oke. Kita Lumayan bahas juga, Bun. satu persatu Pak ya, Ya, kita bahas per hari per hari. itu 1. Kalau memang bahasanya pendek ya bisa jadi 2 gitu. Tapi yang jelas mudah-mudahan ini kan bermanfaat kan, karena Iya. ini juga membantu untuk psikologis manusia, mental manusia, penyelesaian hidup, masalah ya, masalah hidup. Walaupun masalah itu kan harus dihadapi kan. Ya kalau ini selesai kan ada masalah lagi, ini selesai masalah lagi. Ya, itu namanya hidup. Ora wis. Wah, Ya berhenti Bun kalau Iya. dia wis Bun. Stop. jadi hidup itu kan rangkaian dinamika masalah gitu ya. Yang bergantian ya Pak ya. Yang bergantian kan nggak pernah selesai. Kalau udah tahu kayak gitu kayaknya kalau ada masalah ketawa aja kayaknya Pak. Nah itu tadi, nanti dikomplain lagi kan. Oh, ini ketawa mulu gitu. Itu terlalu serius. Oh. Itu. Terlalu serius. Ini gimana kalau hari ke-80 saya bacakan dulu ya Pak? Ya, Salah satu bagian terpenting dari kita untuk dikenal adalah inner child. Anak itu hidup di dalam diri kita masing-masing. Faktanya, kita memiliki energi dari banyak diri anak yang berbeda di dalam diri kita. Kita punya sebuah anak untuk setiap usia kita, dari bayi hingga remaja. Dan anak batin kita memiliki banyak aspek. Anak di dalam diri itu membawa kepekaan kita, perasaan kita, kreativitas, dan banyak kualitas penting lainnya. Jadi kata anak dalam pembahasan ini itu merujuk ke inner child itu ke inner child ya, bukan kepada anak fisik ya. fisik ya. Ya, bukan kepada anak Ya, fisik. dan bukan kekanak-kanakan ya Pak ya. Ya, bukan kekanak-kanakan. Seperti anak kecil itu bukan kekanak-kanakan. Iya. Ya kan, jadi kadang banyak yang rancu ketika ada istilah mari menjadi seperti anak kecil. Terus kita itu menjadi kekanak-kanakan. Ngerengek-ngerengek, ngambekan, itu kan Iya, itu lebih ke kanak-kanak. kekanak-kanakan, bukan seperti anak kecil. Nah, kalau mengapa di Oracle ini ada banyak 28 bahasan inner child, kemudian yang lepas-lepas juga ada, setelah itu kan juga ada beberapa bagian yang tidak dijadikan satu di bagian inner child itu. Karena kalau kita mengingat kembali apa yang dikatakan Yesus, bahwa hanya anak-anak kecil yang mampu masuk kerajaan surga. Iya. Anak-anak kecil loh, berarti orang dewasa nih kalau diartikan harafiah. Iya. Karena banyak sekali orang yang terlalu serius kemudian
mengartikan bahasa-bahasa sastra itu kan harafiah. Wah, berarti orang gede nggak bisa masuk surga dong. Kita orang dewasa nggak bisa masuk surga, yang bisa masuk surga anak-anak semua gitu kan. Nah ini kan karena perumpamaan, kan karena bahasa perumpamaan. Like a child, bukan childish. Ya kan, sekali lagi kan, seperti anak kecil, bukan kekanak-kanakan. Nah kalau kerajaan surga itu yang mempunyai adalah anak-anak, menjadi anak-anak, maka kita sekarang melakukan refleksi seperti inner child di hari pertama, di hari 80 ini kan. Apakah sekarang ini pada saat kita sudah dewasa ini kita kehilangan keceriaan, kehilangan kegembiraan saat permainan anak-anak kecil, itu kan penuh sukacita kan. Duit juga belum mikirin. Bahkan kemudian main cuman pakai, kalau Jawa itu namanya bentik. Apa sih bentik ini kalau bahasa Indonesia? Apa ya? Yang pakai kayu di tek, kalau di gitu. tempat saya pate lele itu namanya. Pate lele. Aku nggak tahu bahasa Nah, masing-masing daerah nanti mungkin teman-teman bisa komen ya. Kalau di Jogja itu namanya bentik. Pak Ben apa? Ya, bentik. Bentik juga, Purworejo bentik. Jawa Nah, Timur pate lele. Jawa Timur pate lele. Saya namanya bentik. Nah, nanti mungkin di Makassar itu namanya apa, di Palembang, Lampung. Silakan kasih komen supaya kita tahu, oh ternyata permainan itu namanya beragam. Nah, itu kan sederhana kan, nggak perlu, orang tua nggak perlu ngeluarin uang banyak, bahkan nggak perlu ngeluarin uang kan. Orang itu cuma dari cabang pohon. Dari cabang pohon yang kadangkala saya ingat itu bisa menjadi semacam apa ya namanya, kalau tukang cukur itu dia punya gunting sendiri. Tukang lukis, tukang lukis itu punya kuas sendiri gitu, yang spesial. Nah, sama dengan bendik itu juga, Tuan. Itu kan gaman ya, istilahnya kan gaman. Pakai yang lain nggak menang, dan nggak mantap. Apa ya dan kadang-kala si batangnya itu sampai dialusin gitu. Jadi itu gaman, jadi itu dibawa kan. Jadi senjata yang sudah menyatu. Ya, senjata yang sudah menyatu. Ini kan asik gitu. Nggak perlu uang banyak, orang tua juga mungkin nggak perlu berperan. Tapi anak-anak itu bisa membahagiakan dirinya sendiri dengan permainan sederhana. Artinya mereka dengan mudah ya Pak ya untuk men-trigger keceriaan. Iya. Punya bentik gitu kan, begitu udah megang aja kan, wah semangat nih mau main ya kan. Udah Sama itu kalau apa namanya, mereka bisa imajinasinya tuh benar-benar berjalan gitu. Iya. Kan permainan itu kan apa namanya, berbeda-beda kan tiap daerah. Meskipun alatnya sama, kadang ini berbeda karena apa? Karena imajinasi masing-masing. Cara mainnya beda ya, aturannya beda gitu kan. Beda-beda. Nah ini kan kita bisa menjadikan refleksi kan. Kalau dulu kita waktu anak-anak, mungkin anak-anak dulu sama sekarang juga sudah berbeda ya. Sudah berbeda. Kalau dulu kan ketika ada semangka habis dimakan, wah kita bikin kan jadi mobil. Iya. Kalau sekarang kan dibuang aja. Anak-anak nggak ada yang ngambil. Udah beda zamannya. Dan sekarang yang pakai emak-emak buat masker katanya. Oh. Masker rambut tuh kayaknya ya. Nah ini kan hal-hal yang sederhana yang bisa membuat kita ceria, sukacita, bahagia gitu. Nah ini kan wajib kita refleksikan kan di hari ke-80 ini. Apakah kita masih mempunyai itu? Iya, sisi anak-anak yang ada di dalam diri kita yang kadang kita lupa sadari ya Pak. Iya, lupa disadari, juga kadang gengsi kan kita mau mengakui itu. Masa sih orang dewasa tuh saya masih kayak anak-anak. Iya. Kayaknya lucu deh kalau saya kayak anak-anak. Yang bilang lucu siapa dulu? Yang pengen gaplok banyak. Tapi inner child sendiri kan ada banyak jenis, Pak ya? Banyak jenis, ya. Itu yang juga mesti harus kita perhatikan kan. Dan nanti kan kita selami satu-satu untuk itu. Riang. Iya. Cerdas, berimajinasinya tinggi. Gitu. Iya, kan. Tadi masuk ke kreativitas. Makanya kan ada anak-anak yang pemurung juga ada. Yang suka ngerecokin juga ada, gitu kan. Anak-anak yang sudah jadi troublemaker kan juga ada. Iya. Kalau saya kayaknya yang lebih ngambekan deh waktu saya kecil itu. Oh itu kelihatan, Vi. Iya, saya
saya itu kalau kalah nggak mau loh. Jadi kalau main gitu, anggap aja main kelereng gitu. Saya kan waktu kecil tuh tomboy gitu ya, karena punya saudara tuh banyakan cowok-cowok gitu kan. Jadi kalau saya main kalah, habis itu saya masuk, nggak mau lagi saya main. Kalau enggak saya main, tapi saya cemberut karena tadi saya kalah, habis itu saya harus menang. Gue banget itu. Masih kelihatan ya? Nah ini kan kayak gini-gini kan perlu kita sadari kembali. Ya kan jangan-jangan ada inner child yang dulu itu masih mengganggu di sekarang ini. Ya saat kita kerja, saat kita berhubungan dengan orang lain gitu. Dan mungkin sekali kan kalau mungkin itu tidak disadari ketika Evi kerja di kantor itu pengen menang sendiri. Iya, mungkin atau pendapat saya minimal gitu, pendapat saya pengen didengar itu juga masuk seperti itu Iya, kan. masuk seperti itu. Ya kalau nggak ngambek. Terus ngambek Iya. saya gitu. Makanya Pak Ben milih di sana, Evi dipersilakan di sini. Ini dalam rangka inner child-nya Evi. Supaya nggak ngambek ya. Oh, udah kelihatan tadi ngambeknya ya. Nah ini kan awal. Jadi di hari ke-80 itu kan kita awal menyadari bahwa ada sisi anak-anak di dalam diri kita. Nah kadang itu yang meraung-raung kan. Ya kayak tadi kan kalau itu banyak, maka yang bisa membantu kita atau yang masih menghalang-halangi kita menjadi orang dewasa itu yang mana? Kan kalau kita sadar ini dalam seminggu atau dalam sebulan kita udah sibuk ngerjain pekerjaan. Senyum pun susah karena saking stresnya. Mau ngerjain ini mikir, ngerjain itu mikir, udah dalam waktu sebulan. Maka ini kan menjadi pengingat kan. Sisi ceriaku ada di mana sih? Atau sisi sukacitaku ada di mana sih gitu. Nah kalau tiap hari ya mungkin akan banyak yang melakukan ini kan. Setiap hari itu habis bangun tidur ya cuman mandi, makan, berangkat, pulang, mandi, mungkin nggak sempat makan, tidur, besok berangkat lagi kayak gitu. Berulang tiap hari, bukan hanya setahun 2 tahun, kerja itu bisa 10 tahun, 12 tahun. Kalau kayak gitu terus, keceriaannya ada di mana? Itu semacam terkubur bukan Pak? Bisa dikatakan terkubur. Nah karena kalau kan kita libur Pak Agung hari Sabtu Minggu. Ya, misal gitu kan. Kadang sebulan sekali itu kita gunakan untuk quality time. Ya, alasannya kan quality time. Nah, tapi di dalam quality time itu apa yang dilakukan? Main handphone juga sih. Main handphone juga. Iya. Iya. Ada ini ya. Apakah misalnya gini? Misal dalam quality time itu menikmati pemandangan misalnya. Hanya sekedar untuk melepaskan kepenatan. Itu berarti enggak? Pernah enggak? Makanya kita berikan satu pertanyaan yang patut kita jawab sendiri. Pernah enggak kita kalau itu quality time dengan keluarga misalnya, kemudian kita main sama anak-anak kita, sama pasangan kita, ya entah itu main kelereng bareng. Bunda kayaknya. Nah, itu. Main kartu bareng, pakai lele. Pakai lele, oh iya. Jawa Timuran ya. Atau kalau jadi kayak film-film India itu main peta umpet. Iya. Kalau belum punya anak ini bisa dilakukan kan? Iya. Itu Pak Ben, Pak. Iya. Hobinya peta umpet. Jadi begitu masuk kamar itu langsung gitu. Sambil masang lagu. Iya. Bayangin Pak Ben. Jadi kalau pakai baju kalau mau dibuka itu satu-satu, iya, tutup lagi gitu. Iya, tutup lagi. Itu bayangin Pak Ben. Itu kalau misalnya kayak Pak Ben gitu, kalau Pak Ben melakukan itu tujuannya kan itu inner child gitu kan. Iya. Nah tapi kan istrinya nggak tahu inner child. Iya. Itu begitu ngeliat lah, edan nih bojoku gitu. Bojoku sedan nih. Ini suamiku lagi kenapa gitu, kayak mikirin tagihan yang mana gitu ya sampai segitu. Iya, tapi ini kan penting kan. Jadi kita lakukan refleksi pertama ini. Ada sisi anak-anak kita yang harus kita munculkan lagi agar kita sukacita, agar kita ceria. Itu ada nggak?
Atau di dalam seminggu, kalau nggak seminggu ya sebulan sekali. Sebulan sekali enggak ya berapa? Setahun sekali lah. Setahun sekali gitu. Kalau setahun sekali enggak, Bertahun-tahun. cerita lu. cerita lu. Iya. Ya kan setahun sekali kalau cuman kopdar. Iya. Atau gini, mau tahun baru lah ya, refleksi gitu. Kemarin kemana keceriaan saya setahun yang ini. Ya, kan, itu boleh juga itu lah, boleh refleksi juga ya. Tahun baru. Kalau misal gini Pak ya, misalnya saya lagi ngedit sesuatu, terus ada muncul rasa apa ya, boleh dibilang bosen lah gitu ya, misalnya jenuh gitu dengan ini. Ini biasanya saya matiin, saya pasang musik, saya gerak-gerak sendiri. Gitu. Sambil ya melakukan gerakan-gerakan yang saya anggap apa? Anak-anak. Lucu sebenarnya. Apa kita tuh bisa ini Pak, bisa bantu? Karena saya merasa terbantu banget kalau. Bisa. Jadi akan berbeda-beda kan, bagi setiap orang tuh akan berbeda-beda. Bisa kalau mungkin kita pernah mengingat bahwa pada saat kecil itu kita punya kelompok sama teman-teman yang suka nari-nari misal. Nah itu kan ya sisi anak-anak dulu yang pernah dilakukan. Gitu. Atau bahkan mungkin hanya sekedar boneka kecil, gitu. Atau bola bekel. Iya. Kan dulu laki-laki juga main bola bekel Iya, kan, kalau dulu bukan bola bukan bekel hanya ya, perempuan, laki-laki laki-laki juga iya. main bola bekel juga, sampai lemes gitu tangannya itu kan. Buat main bola bekel. Briswas main nggak Briswas? Main kan, Tuh, dulu Briswas main. main. Iya, kalau sekarang kan sudah di judge itu kan, Iya. feminim gitu. Iya. Ya. Kalau dulu kan, Padahal dulu Pak Ben enggak juga loh Pak. nah, jadi anak-anak laki-laki main sama anak-anak perempuan ini kan nggak ada judgement kan, Iya. biasa kan, nggak ada curiga juga nggak. Iya. Permainan dulu malah justru cenderung rame-rame gitu ya. Iya. Iya. Nah ini kayaknya sih nanti kalau inner child Evi ini mau dilakuin, kalau boneka tadi nanti kalau Evi datang ke sini, ternyata udah sambil meluk boneka. Iya. Rambutnya dipita dua. Dipita dua. Kita tower ya, yang tinggi itu. Jadi kan kalau naik LRT itu sambil ngejar LRT-nya peluk bonekanya. Ini gini. Kok kayaknya nggak lucu ya main saya kayak gitu tuh kayaknya nggak lucu gitu. Dia sambil lari orang-orang pada begini. Bocah kenapa ya? Lah, ini contoh ya. Ini contoh yang nggak tepat. Iya. Nggak tepat. Kenapa? Karena anak-anaknya menjelma di dalam setiap kegiatan, setiap tindakan. Oh, menjadi diri yang tampak iya, sehari-hari itu Pak. menjadi anak-anak kembali. Oh iya. Nah, sedangkan maksudnya ini atau maksud perkataan Yesus, kerajaan Allah itu anak-anak yang masuk, itu kan kita bukan menjadi anak-anak kembali, bukan menjadi anak-anak kembali gitu. Kita hanya mengencourage atau memunculkan anak-anak kita di dalam, Ya, ada di dalam diri. betul. Tetapi kan itu hanya di dalam waktu-waktu tertentu. Tidak setiap saat, nggak setiap saat di jalan naik busway, naik MRT itu bawa boneka dipita dua gitu. Coba bisa lucu jelas Kita lihat reaksi orang-orang. Iya, lah terus juga ditimpukin gitu. ininya apa? Evi itu jadi berubah bener anak-anak? Enggak. Enggaknya tuh enggak gitu juga lah ya. Nah, itu banyak tadi. Terus di KRL duduk kan, ya, padahal penuh. Aku mau di Iya. Ya, artinya kan nggak gitu-gitu amat gitu, nggak gitu-gitu amat. Kita tidak menjadi anak-anak di dalam sepanjang waktu kita, enggak. Jadi kita hanya kalau dengan bahasa yang keren itu culturing ya. Culturing itu membudayakan anak-anak yang ada di dalam diri kita agar kita tidak menjadi terlalu serius, kita tidak menjadi serius sepanjang. Iya. Ya paling kan misalnya kalau kayak Bunda tadi lagi ngedit 5 menit, 10 menit gitu. Kan nggak terus-terusan kan, nggak terus-terusan sambil ngedit sambil jadi anak-anak kan nggak juga kan. Atau jangan dibalik Pak ya, ngedit 5 menit, anak-anaknya setengah jam. Nah, Iya, berarti kita menyediakan waktu sendiri ya untuk
culturing tadi ya Pak, misalnya dalam satu hari kita menyediakan 5 menit, kalau atau pas kita butuh gitu ya, kita udah terlalu serius, muncul tadi kalau Bunda kan muncul rasa bosan gitu ngedit berhari-hari gitu kan. Oh yaudah nih, kayaknya untuk merefresh kan keceriaan tadi, ya kita culturing supaya ya keceriaan itu muncul lagi. Mengingat kembali kan, mengingat kembali atau memunculkan kembali hal-hal yang bisa menjadikan kita sukacita, ceria kembali, ya, soalnya saya bahagia ingat dulu kembali. kalau kecil itu kan disuruh nyapu tuh, bukannya nyapu enggak, saya pasang lagu, nyapunya sampai begini. Kata bapak saya itu setahun baru selesai. tapi biarin aja, emang gayanya begitu gitu. Akhirnya nggak disuruh lagi, Pak. yang mau lewat nggak bisa, nyapunya seharian. Oke, kayaknya kita seruput kopinya dulu. Iya, Oke. yuk kita seruput kopinya dulu.